guys, semoga kalian gak akan bosan lagi yang untuk kelas 11 karena kalian perlu diajar sama ibu di matematika kemarin. Kita akan bertemu lagi sekarang. Kita akan belajar dulu yang namanya persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat. Nama bahasa-bahasanya check it out. Kita langsung ke materi. Dadah. Sebelum masuk ke perhitungannya, kalian harus tahu dulu definisi dari persamaan kuadrat. Sebenarnya ini di SMP udah pernah dipelajari. Persamaan kuadrat itu yang kalian pas di SMP ada yang namanya bentuk umum. Bentuk umum dari persamaan kuadrat itu ax kuadrat ditambah bx ditambah c. C itu konstanta ya. Nah, ini adalah namanya bentuk umumnya dari si persamaan kuadrat itu. Kemudian dari bentuk umum ini, sekarang ibu kasih contoh deh. Contoh, misalkan ibu punya 2x kuadrat ditambah 4x ditambah c sama dengan c ditambah 1 misalkan sama dengan 0. Nah, si 2 ini yang ibu kotakin ini adalah sebagai variabel a. Kemudian si 4 ini adalah sebagai variabel b. Dan 1 ini sebagai konstanta atau variabel c. Ini contoh pertama. Masuk ke contoh kedua. Misal ibu punya x kuadrat ditambah 3x sama dengan 0 gitu ya. Oke, x kuadrat. Terus a nya yang mana bu? Kalian pikir kayak gitu kan. Kalau misalkan, ingat nggak main di kelas 10, kalau misalkan x kuadrat atau ada variabel x doang, itu artinya di depan itu adalah angka 1 kali x kuadrat, hasilnya tetap sama x kuadrat kan. Maka a nya adalah si 1 ini. Kemudian b nya mana? B nya adalah 3. C nya mana? Nah, C nya adalah 0 ini. Ini adalah C nya. Maka dari itu kita simpulkan bahwa persamaan kuadrat adalah persamaan dari variabel yang mempunyai pangkat tertingginya adalah 2. Pangkat tertingginya adalah 2. Terus dari sini kita punya kurva dari persamaan kuadrat. Kurvanya, kalau kurvanya itu membentuk seperti ini, nilai a-nya harus harus lebih besar dari 0. Kemudian kalau kurvanya membentuk seperti ini, nilai a-nya harus kurang dari 0. Oke, buat yang lupa, di bentuk umum ini si nilai a ini yang 2, yang 1 ini, bentuk umumnya ini a-nya tidak boleh sama dengan 0. Cara untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat, sebenarnya itu ada 3 cara. Yang pertama itu pemfaktoran, yang kedua rumus ABC, yang ketiga adalah kuadrat sempurna. Nah, syarat untuk mencari akar-akar persamaan di pemfaktoran itu syaratnya ada 2. Hasil kalinya harus sama kayak perkalian dari a dikali c yang bentuk umum sebelumnya. Terus kalau dijumlahin itu hasilnya harus sama kayak nilai b. Sekarang ibu punya contoh nih ya. Ini cari tahu dulu nilai a nya berapa nih. Nilai a nya adalah jelas 1, nilai b nya adalah negatif 3, nilai c nya adalah negatif 28. Sekarang kita cari tahu dulu untuk perkaliannya. Kalau dikali, hasilnya harus perkalian dari a kali c. A nya adalah 1, c nya adalah negatif 28. Kalau dikalikan, hasilnya harus negatif 28. Jadi kalau dikali, hasilnya harus negatif 28. Perkalian berapa yang hasilnya negatif 28? Jelas 1 dikali negatif 28 ya. Terus berapa lagi? 2 dikali negatif 14 ya. Ada lagi, ya, 4 dikali negatif 7 ya. Hasilnya negatif 28. Sekarang kalau dijumlah itu hasilnya harus negatif 3. Sekarang kita jumlahkan. 1 ditambah negatif 28. Punya utang 28 dibayar 1, jadi negatif 27. Sekarang punya utangnya negatif 28 dibayar 2, berarti kita utangnya tinggal 26. Kalau punya utangnya negatif 7 dibayarnya 4, berarti utangnya tinggal 3. Nah, sekarang yang hasil jumlahnya adalah negatif 3, kalau dikali hasilnya adalah negatif 28. Siapa? Ini ya, angka yang
berarti kita pakai X-nya adalah berarti kita pakai angkanya adalah positif 4 dan negatif 7. Kita masuk ke perhitungannya ya. X kuadrat min 3X min 28 sama dengan 0. Nah, ini kalau bentuk pertukaran. Berarti sini kita taruh X, karena X kali X adalah X kuadrat. Kita taruh di sininya positif 4 dan negatif 7. Terus kita jabarkan X plus 4 sama dengan 0 atau X min 7 sama dengan 0. Jadi lagi X sama dengan positif 4 pindah ruas ke sebelah sini jadi negatif 4. Untuk yang ini X sama dengan negatif 7 pindah ruas jadi positif 7. Maka nilai akar-akar dari persamaan kuadratnya adalah negatif 4 dan 7. Untuk rumus yang kedua yaitu rumus ABC. Menurut Ibu sih kalau rumus ABC itu gampang. Rumusnya itu ada min B plus minus, artinya kalau plus minus itu nanti tetap digunakan, jadi hasilnya ada yang plus ada yang minus gitu ya, dikali dengan ditambah atau dikurang dengan B kuadrat min 4AC dibagi dengan 2A. Sekarang kita tentuin dulu nih, ada contohnya ya. Oke, kita tentuin dulu mana A, mana B, mana C. A nya adalah, ingat kalau cuma X berarti dia nilainya cuma 1. B nya berapa nih? 2. Lihat minus apa plus? Minus, berarti B nya adalah min 2. C nya adalah 24. Minus apa plus? Minus, berarti minus 24. Kalau sudah kayak gini, kita tinggal masukkan saja ke rumusnya. Ini ya, kita kesini. X sama dengan, nanti kalian kalau nulis di buku tulis dulu rumusnya ya, baru masukin. Kalau Ibu langsung minus B nya berapa? B nya 2. Oke, kurungin lagi. 2 apa minus? Oh, minus 2. Kurungin lagi, minus 2 plus dan min akar B nya berapa? B nya minus 2. Oke, minus 2 kuadrat enggak? Kuadrat ya. Dikurang 4 dikali A nya berapa? A nya 1 dikali lagi dengan minus 24. Itu ya, ini nyambung ya. Dibagi berapa? Dibagi 2 dikali A nya berapa? 1. Turunkan ke bawah. Min kali dengan minus berarti positif, tulis berarti 2 plus minus akar min 2 pangkat 2 itu sama aja kayak min 2 dikali min 2 berarti 4 dikurang 4 kali 1 dikali negatif 24. Per 1 4 dikali negatif 24 adalah 96, tapi negatif ya, negatif 96 gitu. Per 2 ya, 2 kali 1 2. Oke, kita turunin lagi. 2 plus minus 4 min dikali min berarti positif, tambah 96 per 2. Turunin lagi. 2 plus minus akar 96 tambah 4 100 dibagi 2. Oke, turun lagi ya sini. 2 plus minus akar 100 sama dengan 10 dibagi 2. Ibu ke pinggir ya. Berarti nilainya di sini akan ada 2. X1 nya sama dengan 10, kalau ditambah 2 berarti jadi 12 per 2. X1 sama dengan 6 atau X2 nya sama dengan 2 dikurang 10 berarti min 8 per 2. Maka X2 adalah min 4, sehingga akar-akarnya adalah 6 dan min 4. Oke, sekarang yang terakhir yaitu kuadrat sempurna. Kalau menurut Ibu kuadrat sempurna ini lebih ribet daripada rumus ABC. Nah, dia punya 3 syarat. Syarat pertama yaitu koefisien X kuadratnya, yang pertamanya itu nilainya harus 1. Kalau nggak 1 gimana Bu? Berarti kalian harus membagi semua nilai A-nya itu biar koefisien X kuadratnya jadi 1. Terus yang kedua, tambahkan ruas kiri sama ruas kanan itu setengah dari koefisien X. Yang ketiga, baru dibuatkan kuadrat sempurnanya. Bingung ya? Oke, kalau bingung kita langsung ke contoh. Ibu punya nilai X kuadrat dikurang 6X dikurang 16 sama dengan 0 gitu ya. Nah, ini kan A nya 1 nih, udah 1, berarti koefisien X kuadratnya 1 dong. Sip, berarti ini sudah terpenuhi. Sekarang X kuadrat min 6X
sama dengan, kita pindah ruasin ya biar gampang, negatif 16 pindah ruas jadi 16, seperti itu ya kan. Yang kedua, tambahkan ruas kiri dan kanan itu dengan kuadrat. Oke, kita x kuadrat min 6x harus ditambahkan dengan hasil kuadrat katanya. Hasil kuadrat dari apa? Dari setengahnya koefisien x. Koefisien x itu siapa? Nih, koefisien x. Koefisiennya siapa? Ini kan x. Koefisiennya siapa? 6. Negatif positif, negatif. Berarti dikali dengan negatif 6. Seperti itu ya. Yang si B itu loh koefisien x tuh. Sama dengan berapa nih? 16 ditambah juga dengan yang sama seperti ini, setengah dikali dengan koefisien x juga, lalu dikuadratkan. Turunkan ke bawah sekarang. X kuadrat min 6x ditambah min 6 dibagi dengan setengah atau dibagi dengan 2 ya. Berapa? Min 3 ya. Berarti sini min 3 kuadrat. Sama dengan, ini juga sama dong. Jadi min 3 kuadrat. Tuh. Ya, turunin lagi. X kuadrat min 6x ditambah min 3 pangkat 2 itu artinya min 3 dikali min 3. Berapa? 9 ya. 9 sama dengan 16. Ini juga sama berarti 9. Nah, sekarang x kuadrat min 6x plus 9 ini turun sama dengan 25. Lihat yang terakhir, buat ruas kiri, berarti ruas kiri itu yang ini nih, yang ini menjadi kuadrat sempurna. Kalian ingat nggak rumus aljabar nih, minus sama plus? Kalau minus sama plus itu rumusnya adalah a min b pangkat 2. Berarti ini kan kalau kuadrat sempurna itu berarti ini kuadrat ya, ini kita tulis x di sini karena di sini x, minus sama plus rumusnya dia akan menjadi minus gitu. 9 pangkat berapa atau berapa pangkat 2 yang hasilnya 9? Jelas 3 pangkat 2 ya. 3 pangkat 2 itu 3 kali 3 hasilnya 9. Di sini taruh 3 sama dengan 25. Bu, gimana kalau kita mau menghilangkan pangkat di sini? Ingat nggak kelas 10? Ayo. Berarti x min 3 sama dengan, kalau pangkatnya 2 di sini hilang, berarti ruas kanannya akan menjadi akar. Kalau akarnya mau dikeluarkan, berarti hasilnya akan menjadi plus minus. Akar 25 adalah 5. Kalau plus minus berarti nilai x-nya harus ada 2. Ada yang x min 3 sama dengan positif 5, atau ada yang x min 3 sama dengan negatif 5. Jabarkan semuanya. X sama dengan 5, min 3, pindah ruas ke sebelah sini jadi positif 3, maka x sama dengan 5 tambah 3, 8. Satu lagi, x min 3 sama dengan negatif 5, berarti nilai x-nya sama dengan negatif 5, min 3, pindah ruas ke sebelah sini, 8 jadi plus 3, maka nilai x punya utang 5 dibayar 3, berapa? Negatif 2, maka akar-akar persamaannya 8 dan negatif 2. Oke semuanya, sampai jumpa di jenis-jenis persamaan kuadrat materi berikutnya.